Wey, wow, itu dia gerejanya Santo Bartolomeus. Anggap aja itu adalah basilika ya guys. Jadi kita mengikuti peziarah di Porta Santa. Gue juga nggak tahu Porta Santa kayak apa, karena gue Katolik KW bro. Oke bosku, kita udah sampai di gereja Santo Bartolomeus. Kita memasuki ini. Dan mana gerbang Porta Santanya? Gue juga nggak tahu gerbang Porta Santanya. Kita sekarang udah ada di dalam gerejanya bro. Sekarang kita doa di sini. Setelah doa sini kita lanjut ke sakramen tobat. Ada yang tahu sakramen tobat nggak? Buat yang belum tahu, sakramen tobat itu adalah kalau di umat Katolik itu tata cara pengampunan dosa. Jadi lu yang punya dosa, ngaku dosa, nanti di apa ya? Sama Romo itu, Romo, istilah kasar Romo itu tuh bahasa Jawa. Tetapi kalau kita tuh pastur, jadi lu ngaku dosa, dosanya itu katanya dihilangkan. Jadi diampuni lah, namanya juga pengampunan dosa. Sekali lagi, begitu gue masuk, dukung channel gue tembus di 10 juta subscriber. Kita jalan mundur. 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 juta subscriber. Nah, katanya sebentar lagi gerbang Porta Santa akan tutup. Itu guys, Porta Santa. Porta Santa. Ada yang tahu Porta Santa? Gua juga nggak tahu bro. Gue cuma Katolikan. Ini adalah salah satu kegiatan di umat Katolik yang katanya tahun 2025 ini tahun jubileum. Katanya itu ada rahmat indulgensi. Gue juga nggak ngerti apa itu indulgensi. Kalau yang tahu indulgensi, tulis di kolom komentar. Kalau yang nggak tahu, ikutin aja. Nanti gue masuk ke gereja, ada namanya Porta Santa. Apa? Gerbang Porta Santa. Porta Santa. Kayak gimana gue juga gak ngerti. Paling nggak yang nonton ini di like, di subscribe. Dan kali ini gue bukan lagi ada di Vatikan. Gue lagi ada di Bekasi. Mau tahu apa? Nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, di subscribe. Porta Santa. Cek. Infonya bro, buat lo yang nggak bisa ke Vatikan, lo bisa ikutin Porta Santa, yaitu lo jalan katanya bro, jalan ke 9 dekenat. Gue nggak ngerti itu 9 dekenat kayak gimana, gue juga masih awam bosku, tapi kita ikutin aja ya. Lebih baik nggak tahu, tapi ngikutin. Apa istilah kasarnya? Ya begitulah. Ini kita lagi ada di daerah Bekasi, kita mau ke gerejanya, apa namanya? Santo Bartolomeus. Banyak bos yang ikut. Nanti gue kasih tahu gimana caranya. Gue juga belum tahu, bukan kasih tahu. Nanti gue akan sepil kita dari masuk pintu, terus doanya kayak gimana, seperti apa, kayak gitu, ya nggak? Pokoknya gue juga nggak ngerti. Nanti gue tunjukin, gue kasih tahu gimana caranya. Begitu sampai di gerbang gereja, masuk ke dalam, doanya apa aja, gimana, ya nggak? Kita sepil nanti di situ. Jangan lupa bro, di like, di subscribe. Dukung channel gua tembus di 10 juta subscriber. Check it out. Wey, wow. Itu dia gerejanya Santo Bartolomeus. Anggap aja itu adalah basilika ya guys. Jadi kita mengikuti peziarah di Porta Santa. Gue juga nggak tahu Porta Santa kayak apa, karena gua Katolik KW bro. Kita lihat di sana. Gua kasih tahu gimana caranya nanti sampai lu ke dalamnya, posisinya kayak gimana. Lo lihat ya. Anggap aja itu Vatikan atau Basilika. Tergantung imajinasi lo. Mau tau kayak gimana? Saksikan tuh. Jangan lupa di like, di subscribe. Check it out. Oke bosku, kita udah sampai di gereja Santo Bartolomeus. Kita memasuki ini. Dan mana gerbang Porta Santanya? Gue juga nggak tahu gerbang Porta Santanya. Yang jelas kita udah mau sampai sini. Oke, hitungan gue mundur. Di like, di subscribe, dukung channel gue tembus di 10 juta subscribe. 1, 2, 3. Cek, gue mau masukin gerbang Santo Bartolomeus.
Bro and sis, kalian ada yang gerejanya di sini nggak? Ini adalah gereja. Tapi ini adalah gereja khusus untuk umat beragama Katolik. Jadi kalau umat beragama Kristen Protestan, beda lagi. Nah, gua nggak ngerti bedanya apa. Kalau kata orang, bedanya, kalau gereja Katolik itu ada loncengnya, guys. Gereja Kristen Protestan ada loncengnya atau tidak? Saya nggak tahu. Nanti kita tanya-tanya. Hai bos, Katolik KW, ini dia. Kita udah ada di gerbang Porta Santa dan lu dapat kayak gini nih, paspor perziarah. Nah, paspor perziarah. Gue juga nggak ngerti, itu dia gerbang Porta Santanya. Kita akan masuk ke dalam. Dan sebelum masuk, kita doa dulu guys. Ya, Porta Santa ini di gereja Santo Bartolomeus, Bekasi, Galaksi. Check it out. Amin. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam gerbang Porta Santa. Ya, kita masuk ke dalam gerbang Porta Santa kayak gimana? Tapi di sini kita nggak boleh teriak-teriak, kita mesti kusuk. Kita dalam keningan doa. Kita lihat masuk gerbang Porta Santa. Sekali lagi, begitu gue masuk, dukung channel gue tembus di 10 juta subscriber. Kita jalan mundur. 1, 2, 3, 4. 5 juta subscriber. Nah, katanya sebentar lagi gerbang Porta Santa akan tutup. Itu guys, Porta Santa. Kita masuk. Ya, sebentar lagi ditutup. Kita masuk ke dalam gerbang Porta Santa. Yes. Yeah. Kita sekarang udah ada di dalam gerejanya, bro. Sekarang kita doa di sini. Setelah doa sini, kita lanjut ke sakramen tobat. Ada tahu sakramen tobat nggak? Buat yang belum tahu, sakramen tobat itu adalah kalau di umat Katolik itu tata cara pengampunan dosa. Jadi lu yang punya dosa, ngaku dosa, nanti di apa ya? Sama Romo itu, Romo, istilah kasar Romo itu tuh bahasa Jawa. Tetapi kalau kita tuh pastur, jadi lo ngaku dosa, dosanya itu katanya dihilangkan. Jadi diampuni lah, namanya juga pengampunan dosa. Oke, kira-kira tulis di kolom komentar, dosa gue apa? Kalau dosa gue banyak, gue mengaku dosa, kita ngantri. Mudah-mudahan dosa gue diampunin dan hidup lebih baik. Check it out. Masih di paspor penjara Porta Santa. Oke bro, sekarang gue sudah melakukan sakramen tobat. Sakramen tobat itu tuh apa ya? Kalau menurut gue pribadi, kalau di Katolik itu yang paling satu ditakutin dan satu paling disenengin. Karena kenapa? Kita takut kalau kita punya dosa itu kita ngaku. Dan kita ngaku. Ngaku dosa adalah kita ngaku. Ngaku bahwa misalnya contoh, gue pernah nyontek, gue pernah jahat, atau gue pernah apapun, itu kita mengaku di depan imam atau depan pastor. Itu yang takut. Tapi saat sudah bicara itu kayaknya plong gitu kan, plong, terus dapat pengampunan lagi. Lu udah plong dapat pengampunan. Bisa kasar kayak lu ada yang dipendam gini tapi udah mengutarakan itu udah plong banget kan. Udah gitu dapat pengampunan pula lagi. Gimana nggak asik kan? Udah plong dapat pengampunan. Enak banget lah. Itu dia Porta Santa. Nanti kita habis ini udah selesai, pokoknya masuk dari situ gerbangnya, kita doa segala macem, Porta Santa. Nah, ini gua kasih tahu, gue sepil di depan itu adalah altar, bro. Buat kalian yang tidak beragama Katolik atau beragama lainnya, gua kasih tahu. Nah, itu ada salib besar, itu adalah altar. Altar itu tempat Romo atau pastor memimpin misa. Misa itu adalah tempat ibadah untuk umat Katolik. Nah, itu ada kursi di sana. Nanti kita sepil satu-satu deh ya.
kayaknya nggak bisa deket nih. Tapi gue agak mendekat, gue kasih tahu. Kayak gini. Oke, kita agak maju. Tapi nggak boleh berisik. Tapi gue udah pakai mic, paling nggak mic gue jelas. Oke guys, kita spill satu-satu dari sini ya. Dari yang sebelah sini kita spill satu-satu. Nah, yang ini nih. Ini tempat dimana buat para lektor, lektris atau misdinar itu di sini duduk. Otoritas adalah orang yang membacakan kitab suci dan membantu pastor dalam perayaan misa ekaristi. Ini adalah mimbar untuk prodiakon dan lain-lain, ada mic-nya. Nah, ke sana itu ada 3 porsi. Itu buat imam atau romo atau pastor. Kalian beda-beda bro, gue juga bingung. Gue tanya pastor, kita sepakatin pastor aja ya. Dan meja itu adalah meja untuk menaruh hosti atau anggur untuk sebelum perayaan ekaristi. Itu ya, saat perayaan ekaristi dia naruh di situ. Dan itu juga untuk romo atau untuk berkhotbah. Nah, yang tengah ini adalah altar bro. Altar ini adalah tempat berromo atau pastor, kita anggapnya pastor ya. Pastor itu untuk melakukan ibadah, memimpin ekaristi. Ya kan, tuh salibnya gede banget bro. Makanya kita harus nanggung salib. Ya itu kayak gimana? Ya kayak gitulah bos. Nah, sekarang yang sebelah sana guys, itu ada kotak warna kuning ya. Itu emas apa kuningan gua nggak ngerti. Kayaknya sih, gua nggak ngerti ya, nggak bisa sebut. Itu tempat namanya tabernakel. Tabernakel itu adalah tempat buat nyimpan hosti. Hosti jadi sebelum ditaruh di sana, saat ekaristi dan sesudah disimpan di dalam tabernakel. Dan itu tempat suci lah, karena harus didoain dan lain-lain. Dan ini tempat buat untuk khotbah atau pembaca kitab suci, bisa juga di sini atau romo juga bisa. Nah, paling pojok itu adalah tempat kur. Tempat kur itu buat untuk kur lah ya, nyanyi-nyanyi, bahkan ada mic-micnya dan lain-lain di situ. Ya, dan itu juga ada tempat kurnya. Dan sisanya di sini adalah tempat umatnya untuk ikut perayaan ekaristi. Dan ada yang di atas juga guys. Ah, cuman itu tergantung gerejanya. Gerejanya ada yang di atas, ada yang tidak. Oke, dan itu gerbang Porta Santa. Oke bro. Jangan cuma nonton aja, di like, di subscribe. Ini dia gereja Santo Bartolomeus Galaksi, Bekasi. Check it out. Ah, gimana? Udah gua spill kan? Apa fungsi-fungsinya? Jadi kalian yang bukan beragama Katolik, paling tidak bisa tahulah seperti apa. Nah, sekarang gua akan kasih tahu, bukan kasih tahu sih, gue spill gimana caranya ikut Porta Santa. Kayaknya kita di luar aja ya. Nah, ini gerbangnya sudah ditutup. Kita nggak bisa keluar dari sini, kita keluar dari gerbang yang lainnya. Karena di dalam agak berisik. Gue akan spill di luar. Check it out. Oke bro and sis. Gue udah ngikutin Porta Santa pertama. Tulisannya itu Porta Santa. Ini udah dibuka juga nih, Porta Santa. Ini buat thumbnail keren juga kali ya. Ya gini. Porta Santa. Nah gini asik ya. Porta Santa. Oke, gue juga kali pertama, gue juga nggak ngerti gimana sih caranya. Awalnya itu gue nggak paham sama sekali. Jadi ziarah ya, namanya ziarah perjalanan. Jadi tadi gue bersama warga di lingkungan gue ya, paroki De Brito, Yohanes De Brito. Kalian tulis Yohanes De Brito. Ada Instagram itu. Instagram itu lo ketiknya De Brito 3, itu ada. Oke. Jadi gue tadi jalan dari dekat rumah. Terus lewatin ya jalan-jalan sampai di gereja Santo Bartolomeus Galaksi sini. Dan lalu di sini kita ngumpul. Kita doa sebelum masukin pintu gerbangnya, kita doa di sini. Lalu kita masuk ke dalam. Itu rombongan, di dalam itu kita juga berdoa, dan itu biasanya nanti dikasih panduannya, dan kalian juga bisa cari deh di paroki-paroki kalian lah ya. Gue cari dapat, gue nggak ngerti ya. Terus udah kita berdoa-doa, dan enaknya ada
sakramen tobat. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, tuh wajib sih bro. Jadi kalian di tahun jubileum itu kan harus mengunjungi 9 gereja ya, untuk ziarah 9 gereja di 9 dekanat kalau nggak salah. Sorry bro, gue nggak ngerti, gue namanya juga Katolik KW ya bro. 9 dekanat. Jadi kayak di sini satu, nanti gue akan coba, mudah-mudahan gak ada halangan dan hambatan, gue akan keliling ke 9 dekanat. Dan kayaknya prosesnya hampir sama kayak gitu ya. Mungkin nggak rombongan, tapi mungkin gue dengan keluarga gue aja coba gitu. Karena tujuannya adalah memperoleh tahun pengampunan, indulgensi, pengampunan bro, pengampunan dosa. Mudah-mudahan dosa gue diampunin, rezeki tambah banyak, terus orang-orang di sekitar gue baik-baik semuanya, dan dijauhin dari orang-orang yang jahat-jahat, ya nggak? Itu doa kita semuanya ya. Diampunin dosanya dan segala macam. Dan ini gerbangnya bos, Porta Santa. Tulisannya Porta San CTA. Aku ngerti dari bahasanya, Porta Santa. Oke, kalian yang mau ikutin Porta Santa di lingkungan kalian silahkan. Terus kalau yang bingung, apa sih itu Porta Santa? Kalian yang beragama non-Katolik, yang nggak tahu Porta Santa, ya itu adalah tahun jubileum, itu tahun apa ya, indulgensi itu tahun pengampunan ya bro. Katanya kalau kita memohon ampun, terus kita mendoakan orang-orang yang kita sayangi, kita kasih, bahkan yang kita benci bro, katanya itu akan dikabulkan. Untuk yang baik ya, maksudnya baik. Kalau lu doain orang yang benci, bukan lu jadi nyukurin, tapi dia berbuat yang lebih baik lah. Itu katanya dikabulkan. Oke, doa gue adalah minta rezeki banyak, terus hidup bahagia, sejahtera, terus gue dikelilingin orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang jahat-jahat dijauhin. Sama YouTube gue tembus di 10 juta subscriber. Porta Santa, check it out.